bukan untuk siapa-siapa tetapi lillahi rabbil alamin. Ini satu baiat, satu ikrar, satu perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita tidak resapi, kita tidak sadari, bahkan kita tidak mengerti, apa jadinya sholat ini? Ya, tanpa makna. Nah, jadi untuk mencapai sholat yang khusyuk, pertama harus betul bacaannya. Kedua harus mengerti apa yang dibaca. Artinya. Jadi maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang menegakkan salat, dia telah menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agama. Nah, jadi salat ini Masya Allah, ya, tidak ada rukhsah buat salat. Kalau saum seperti sekarang, ada rukhsah. Artinya rukhsah itu dispensasi, keringanan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa ini, dalam saum, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau tengah dalam perjalanan, silahkan nggak puasa, boleh nggak puasa. Ada rukhsah, ada dispensasi, boleh mengganti puasa nanti pada bulan yang lain. Begitu juga zakat. Nggak punya uang, silahkan tidak berzakat, tidak berdosa. Begitu juga ibadah haji, nggak punya uang, jangan pakai pinjam-pinjam, nggak berdosa kok nggak jadi haji. Kalau memang tidak punya uang, nggak mampu. Tapi yang namanya sholat tidak ada qadha, tidak ada rukhsah. Misalnya Anda ini baru kecelakaan, tangan putus, kaki putus, tapi selama saraf masih sadar, selama kesadaran masih ada, wajib sholat. Ya Rob, saya nggak bisa sholat karena kaki saya putus. Oh, tidak ada rukhsah. Sholat tetap wajib. Tidak bisa berdiri, silahkan sambil duduk. Betul. Saya nggak bisa duduk, ya Rob, pinggang saya hampir putus baru tabrakan. Oh, tidak ada rukhsah. Pinggang Anda putus, tidak bisa duduk, silahkan berbaring. Tapi yang pasti wajib sholat walaupun sambil berbaring. Nah, oleh karena itu kata Nabi SAW, sholat ini sendi agama, tiang agama, dasar daripada, bahkan dikatakan indikator daripada orang yang beragama. Kita beragama Islam ini sekarang ini kan dikarenakan ada KTP, namanya Nur Halimah, ya bukan? Misalnya ini, nama Nur Halimah, pekerjaan apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, agama Islam. Kata siapa? Kata KTP. Kata KTP, kata Pak Lurah. Tapi di akhirat nanti KTP dibawa enggak? Dibawa enggak? Kepake enggak? Nah, lalu bagaimana malaikat tahu ini muslim ini bukan? Dari Sholat. Dari sholat. Barang siapa ada bekas wudhu, ada bekas sujud, oh silahkan sebelah kanan, ini muslim. Tidak ada bekas sujud, tidak ada bekas sholat, silahkan sebelah kiri, non muslim. Oh, nama saya Nur Halimah kok. Islam kok, KTP saya ada. Loh, di atas. Gak percaya. Tapi tidak ada bekas sholat, Bu, silahkan sebelah kiri. Nah, di sini identifikasi bukan dari KTP. Ya. Nah, inilah kira-kira masalah sholat. Jadi sholat sendi agama. Barangkali nanti ada yang mau bertanya tentang sholat, saya persilahkan. Sementara demikian, atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik Pak Haji, terima kasih. Baiklah pemirsa di rumah, menyenangkan sekali sore ini kita bisa mendapatkan syiar Islam dari Bapak Haji Rhoma Irama. Dan sebelum kita akan mendengarkan tanya jawab dari para peserta yang mewakili kalian di studio, baiklah para pemirsa di rumah, kita kembali lagi dalam acara Sorry Aja, yaitu Sore Ini Remaja Indonesia Saja, yang saat ini dengan setia dibawakan oleh saya Syahnas Haq bersama Bapak Haji Rhoma Irama yang akan menyampaikan syiar-syiar Islam kepada kita semua. Pada session kedua ini akan disampaikan tanya jawab yang diwakili oleh anak-anak muda di studio kepada Pak Haji. Silahkan, saya langsung, siapa pertanyaan pertama? Ya. Saya Pak Haji.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Pak Haji, bagaimana tuh cara sholat yang khusyuk sedangkan kita masih mempunyai pikiran-pikiran yang tidak, yang bagaimana? Tidak konsentrasi. Konsentrasi. Jadi bagaimana cara sholat khusyuk yang baik? Terima kasih. Memang masalah sholat khusyuk ini tidak ada satu manusia pun kecuali para nabi yang bisa khusyuk 100%. Termasuk Sayyidina Ali, pernah sahabat Nabi ya, pernah diuji tentang kekhusyuannya, ternyata beliau tidak 100% khusyuk. Nah, artinya bahwa khusyuk ini memang tidak bisa 100%. Tapi di bawah itu bisa dijangkau oleh manusia. Misalnya 90%, 98 deh gitu ya. Bisa. Mudah-mudahan 99,9. Amin. Nah, tapi memang di sini Allah menjanjikan sesuatu untuk orang yang sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sangat beruntung kata Allah orang-orang beriman yang di dalam sholatnya khusyuk. Kenapa dia beruntung? Karena setiap kata yang diucapkan dalam sholat, yang tadi rukun qauliyah itu, dijawab spontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita khusyuk. Lalu apakah kriteria daripada khusyuk ini? Definisi khusyuk ini apa? Sebetulnya khusyuk ini concentrate. Kita konsentrasi dan konsekuen terhadap apa yang kita ucapkan. Seperti contoh. Di dalam sholat ada kita nyatakan satu ikrar, satu sumpah setia. Sumpah loyalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti inna sholati, ya Allah sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Untukmu ya Allah. Bukan untuk siapa-siapa tetapi lillahi rabbil alamin. Ini satu baiat, satu ikrar ya. Satu perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita tidak resapi, kita tidak sadari, bahkan kita tidak mengerti, apa jadinya sholat ini? Ya, tanpa makna. Nah, jadi untuk mencapai sholat yang khusyuk, pertama harus betul bacaannya. Kedua harus mengerti apa yang dibaca. Artinya gitu ya. Nah, jadi mari kita belajar membaca yang khusyuk dan mengerti artinya. Nah, kalau mengerti, kita katakan pada duduk iftiras, Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Maka Allah jawab spontan. Kalau memang kita ingin diampuni, Allah menjawab, na'am, aku ampuni kamu. Warhamni, na'am, aku kasihani kamu. Wajaburni, na'am, aku tutupi kekuranganmu. Wahdini, na'am, aku berikan kamu petunjuk. Warzuqni, na'am, aku berikan kamu rezeki. Kalau kita konsentrate. Nah, tapi kalau kita ngerti kagak. Udah kagak ngerti, bacaan belepetan. Udah bacaan belepetan, pikiran kemana-mana tuh. Rabbi firli warhamni majibuni warhamni Allahu Akbar. Udah gitu baru nguap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini jadi apa sholat kita? Ya? Nah, makanya qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung kalau kalian bisa sholat khusyuk. Karena setiap doa kalian langsung dijawab oleh Allah. Oke, baik, aku kabulkan setiap kata kita. Ya. Nah, jadi untuk mencapai sholat khusyuk harus mengerti artinya, betulkan bacanya. Namun bukan berarti pula sholat Anda yang nggak khusyuk ini sia-sia, bukan berarti demikian. Misalnya kalau gitu percuma saya sholat, tidak percuma. Ya, nanti misalnya ada dengar teman kita ngomong, lu sholat nggak khusyuk lo percuma lo gitu ya, nggak percuma. Ya. Ada apapun sholat ini kita telah melaksanakan kewajiban. Ini tanda daripada iman kita. Kalau kita nggak sholat nggak beriman namanya. Dengan sholat apapun kualitas sholat kita, ini sudah merupakan satu implementasi daripada keimanan kita. Ya. Namun mari kita tingkatkan kualitas sholat kita supaya mencapai sholat yang khusyuk tadi. Ya. Nah, inilah sekedar yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kekhilafan dan kesalahan itu pasti dari Roma Irama. Oleh karena itu campakkanlah dan maafkanlah. Apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita resap dan kita amalkan.
Kemudian mari kita baca suratul Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam bulan Ramadan ini memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, juga kepada para pemirsa di rumah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa di rumah, setelah kita mendengarkan tanya jawab yang sangat menarik sekali, tapi sebelum kita meneruskan acara ini, kita akan menyimak yang satu.